Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi itu akan membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Fitria Febriana, saya Dini, saya Resti Agustin, saya Nurla Yulia, saya Siti Nurlanisa, saya Amelia Syaira. Baik, sekarang langsung saja masuk ke materi presentasi kita, yaitu rencana dan pengembangan karir PNS. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi potensi diri, penetapan tujuan karir, dan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang matang memungkinkan pegawai untuk memahami jalur karir yang mereka tempuh, serta memberikan gambaran jelas mengenai tujuan karir tersebut. Nah, dalam konteks PNS, perencanaan karir bertujuan untuk memastikan pegawai memiliki jalur karir yang jelas dan sesuai dengan kompetensi serta potensi yang dimiliki. Bagi PNS, perencanaan karir memiliki peran penting karena dapat membantu mereka untuk mengenali potensi diri, menentukan tujuan karir, merencanakan pengembangan diri, dan meningkatkan motivasi kerja. Dengan adanya perencanaan karir, pegawai negeri dapat memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai arah karir mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus dan terinovasi dalam pengembangan diri. Terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan karir. Yang pertama, penilaian diri. Melakukan evaluasi terhadap diri sendiri termasuk kekuatan, kelemahan, minat, bakat, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman kerja. Yang kedua, eksplorasi karir. Mencari informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan minat dan potensi diri. Dan yang ketiga, penetapan tujuan karir. Menentukan tujuan karir yang realistis dan sesuai dengan potensi diri serta peluang yang ada. Yang keempat, menyusun rencana aksi. Menyusun rencana yang konkret untuk mencapai tujuan karir termasuk langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal waktu. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan karir tercapai. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi pegawai serta memperluas peluang karir mereka dalam lingkungan organisasi. Pengembangan karir PNS tidak hanya melibatkan peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga soft skill, kepemimpinan, dan keterampilan. Pengembangan karir PNS dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan dan pelatihan. PNS tersebut mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan karir mereka. Penugasan. Mendapatkan penugasan yang lebih menantang atau beragam untuk memperluas pengalaman dan wawasan. Monitoring dan coaching. Mendapatkan bimbingan diri dari senior atau ahli yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, rotasi jabatan. Pindah ke jabatan lain yang sesuai dengan minat atau potensi berguna untuk memberi pengalaman yang lebih luas kepada pegawai dan memberikan tantangan baru yang dapat membantu dalam membangun potensi. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta melatih seperti pelatihan teknis, pelatihan
secara rutin perlu dilakukan untuk menilai kemajuan pegawai dalam mengembangkan karir. Umpan balik yang konstruktif akan membantu pegawai dalam memperbaiki kekurangan dan membangun potensi mereka. Baik, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip rencana pengembangan karir. Rencana pengembangan karir PNS harus memiliki prinsip-prinsip yang kuat. Berikut adalah prinsip-prinsip pengembangan karir PNS. Yang pertama ada kepastian. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan adanya kepastian, PNS akan merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan kompetensi diri. Kemudian yang kedua ada profesionalisme. Pengembangan karir harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja PNS. Prinsip ini mendorong PNS untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga ada transparansi. Proses pengembangan karir harus transparan dan dapat diakses oleh semua PNS. Dengan demikian, setiap PNS memiliki informasi yang jelas mengenai peluang karir, persyaratan, dan proses seleksi. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan. Pengembangan karir harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PNS selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah manfaat rencana pengembangan karir. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja. Dengan mengetahui jalur karir yang mungkin mereka tempuh, PNS akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan karir mereka. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan yang sesuai, PNS akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. PNS yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan karir yang berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan PNS dengan mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. PNS akan memiliki pendapatan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan memiliki PNS yang kompeten dan profesional, instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengembangan karir yang terarah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di instansi pemerintah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan citra instansi. Instansi pemerintah yang memiliki program pengembangan karir yang baik akan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat. Hal ini dapat menarik minat calon PNS yang berkualitas untuk bergabung dengan instansi pemerintah. Yang selanjutnya, pola karir PNS. Pola karir adalah jalur atau rute yang dapat diambil oleh seorang pegawai dalam perjalanan karirnya di suatu organisasi. Dalam hal ini, pola karir PNS adalah jalur atau alat perkembangan karir yang dapat ditempuh oleh seorang PNS. Pola karir ini biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis jabatan, instansi, dan peraturan yang berlaku. Beberapa pola karir yang umum ditemui di kalangan PNS antara lain: yang pertama, pola karir linier. Pegawai bergerak naik dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi secara bertahap. Kenaikan ini biasanya terjadi berdasarkan prestasi, kompetensi, dan lama waktu bekerja di suatu posisi. Yang kedua, pola karir horizontal. Pegawai berpindah ke jabatan lain yang setara levelnya untuk mengembangkan keterampilan di berbagai bidang tanpa mengubah tingkat jabatan mereka. Yang ketiga, pola karir diagonal. Pegawai berpindah ke jabatan yang berbeda levelnya, baik naik maupun turun, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan potensi pegawai. Yang keempat, pola karir berdasarkan kualifikasi. Pola karir ini memberikan kesempatan bagi pegawai untuk maju berdasarkan
kompetensi dan kualifikasi tertentu, bukan hanya berdasarkan senioritas atau waktu kerja. Yang kelima, pola karir fleksibel, memberi pegawai kebebasan untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, dengan mempertimbangkan perkembangan organisasi. Yang terakhir yaitu penyusunan dokumen formulir Tren PNS. Rencana pengembangan karir atau yang disebut dengan Tren PNS merupakan proses manajemen yang menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan menuju peningkatan dan kemajuan PNS sepanjang pengabdiannya di instansi pemerintah yang digambarkan dalam pola karir PNS. Dokumen dan pamflet ini sangat penting sebagai bantuan bagi pegawai dan manajemen dalam mengelola karir pegawai. Berikut tahapan penyusunan rencana pengembangan karir PNS meliputi satu persiapan, penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penyusunan rencana pengembangan karir yaitu analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, standar kompetensi jabatan, klasifikasi atau rumpun jabatan, profil pegawai, serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data hasil uji kompetensi seperti PNS, setiap PNS berdasarkan standar kompetensi jabatan yang disusun dalam peta kompetensi, serta data PNS yang akan dikembangkan karirnya dan data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya yang dituangkan di dalam tabel perencanaan pengembangan karir PNS. 2. Pelaksanaan, yaitu yang pertama, dalam menyusun rencana pengembangan karir PNS, instansi pemerintah melakukan pemetaan pada JPT, JA, dan JF sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. 2. Rencana pengembangan karir PNS yang berbentuk dokumen rencana pengembangan karir disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan. 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi terhadap dokumen rencana pengembangan karir PNS. 4. Dalam hal dokumen rencana pengembangan karir PNS tidak mendapatkan persetujuan, PKK mengajukan kembali dokumen rencana pengembangan karir yang telah disesuaikan. 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK untuk penetapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan. Di antaranya dokumen rencana pengembangan karir PNS ditetapkan oleh PPK. Kemudian dokumen rencana pengembangan karir PNS dimasukkan ke dalam sistem informasi ASN dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir nasional oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang pertama ada rencana pengembangan karir dilaksanakan oleh PYB berdasarkan penetapan dari PPK. Yang kedua, dalam melaksanakan rencana pengembangan karir, PYB melakukan pemantauan dan evaluasi pada tingkat instansi yang dilakukan setiap tahun dan digunakan untuk penyempurnaan penyusunan rencana pengembangan karir PNS berikutnya. Kemudian yang ketiga, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan karir nasional dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan karir dalam jabatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, perkenalkan saya Sarah dari kelompok 1. Bagaimana organisasi dapat mendukung pengembangan karir pegawai secara berkelanjutan? Baik, pertanyaan akan kami tampung. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, saya Deliana dari kelompok 6 menanyakan apa dampak positif dari program pengembangan karir bagi kinerja PNS dan pelayanan publik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya Ramdan dari kelompok 3. Oh, 3. Iya, 4. Oh, 4.
salah. Pertanyaan, apa perbedaan antara perencanaan karir dan pengembangan karir bagi PNS? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Walia dari kelompok 6. Apa peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan karir PNS? Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya Maya dari perwakilan dari kelompok 2. Apa saja program diklat yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi PNS? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana organisasi dapat mendukung perkembangan karir pegawai secara berkelanjutan. Organisasi dapat mendukung pengembangan karir pegawai secara berkelanjutan dengan cara yang pertama, memberikan pelatihan dan kesempatan belajar, yang diantaranya menyediakan akses ke pelatihan, workshop, dan seminar yang relevan. Kemudian yang kedua ada mentoring dan bimbingan, yaitu menghubungkan pegawai dengan mentor berpengalaman. Yang ketiga, rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan mencoba peran baru. Kemudian yang keempat, rencana karir yang jelas, yaitu membantu pegawai membuat rencana pengembangan karir individu. Yang kelima, umpan balik kinerja, yaitu memberikan penilaian kinerja dan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, budaya organisasi yang mendukung, yaitu mendorong komunikasi terbuka dan pengakuan atas prestasi. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan platform e-learning dan kolaborasi. Mungkin itu jawabannya, apakah cukup? Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Program-program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti pelatihan teknisi. Pelatihan ini fokus pada peningkatan keterampilan teknis yang spesifik sesuai dengan bidang pekerjaan PNS. Yang kedua, kepemimpinan pegawai. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan PNS. Dan yang ketiga, kegiatan seminar dan workshop tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan. Apakah sudah cukup? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu perbedaan antara perencanaan karir dan pengembangan karir bagi PNS. Jadi, perencanaan karir adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan arah dan tahapan pengembangan karir seorang PNS. Sedangkan pengembangan karir itu lebih fokus pada pelaksanaan strategi dan program untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS sesuai dengan jalur karir yang telah direncanakan. Apakah sudah cukup? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Apa peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan karir PNS? Pendidikan dan pelatihan adalah investasi penting bagi pengembangan karir PNS. Dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan, PNS dapat meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme mereka, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Apakah jelas? Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dampak positif program pembangunan karir bagi PNS dan pelayanan publik. PNS meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan kerja. Dan untuk pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan meningkatkan efisien dan efektivitas. Apakah cukup? Baik, cukup sudah presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi